memberikan contoh fungsi polinom. Dan di sini saya akan mencari akar-akar persamaannya dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, sebelum itu kita buat dia ke dalam GeoGebra. Jika kita buat ke dalam GeoGebra, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya kita kerjakan dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Fungsinya itu yaitu fx sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 12. Intervalnya itu adalah 1,75 dan 2,55. Toleransi errornya itu yaitu 0,0001. Maka dapat kita kerjakan pada iterasi yang pertama, diketahui bahwa A-nya itu adalah 1,75 dan B-nya adalah 2,55. Selanjutnya, untuk di metode diseksi, untuk mencari X ini adalah nilai tengah. Jadi, dapat dikatakan bahwa A ini adalah batas bawah dan B adalah batas atas. Maka X ini adalah nilai tengah. Jadi, untuk mencari nilai tengah itu adalah sama dengan buka kurung batas bawah ditambah batas atas per 2. Enter, maka dapatlah nilai X itu adalah 2,15. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai FA, kita masukkan nilai A ke dalam fungsinya ini. Maka dapat kita buat sama dengan A pangkat 4 dikurang A pangkat 3 ditambah buka kurung 2 dikali A pangkat 2 tutup kurung dikurang 2 kali A kurang 2 dikali A dikurang 12. Enter. Maka dapatlah nilai FA-nya minus 5,35547. Selanjutnya untuk FB, kita masukkan nilai B ke persamaan ini. Maka dapat dibuat sama dengan B pangkat 4 dikurang B pangkat 3 tambah buka kurung 2 dikali B pangkat 2 tutup kurung kurang 2 dikali B kurang 12. Enter. Maka dapat hasil FB-nya itu adalah 21,60613. Selanjutnya untuk Fx, kita masukkan nilai X-nya tadi ke persamaannya. Maka dapatlah sama dengan X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 ditambah buka kurung 2 dikali X pangkat 2 tutup kurung dikurang 2 dikali X kurang 12. Enter. Maka dapatlah nilai Fx itu adalah 4,374131. Nah, jadi di sini ada kolom Fx dikali Fa ini untuk mencari nilai apakah Fx dikali Fa itu bernilai kurang dari 0 atau lebih dari 0. Karena untuk mencari batas bawah dan batas atas selanjutnya ada syarat yang harus dipenuhi. Maka dapat kita buat sama dengan Fx dikali Fa. Nah, di sini dapat bahwa Fx dikali Fa itu kurang dari 0. Persyaratannya itu adalah jika Fx dikali Fa itu lebih dari 0, maka A sama dengan X dan B-nya tetap. Dan jika Fa dikali Fx atau Fx dikali Fa itu kurang dari 0, maka B sama dengan X dan A-nya tetap.
Jadi untuk melihat apakah iterasi kita ini berlanjut atau berhenti, itu kita lihat nilai fx. Jika fx-nya itu kurang dari nilai toleransi, maka berhenti algoritmanya dan dapatlah akar persamaannya. Tetapi jika masih lebih dari toleransi, maka iterasinya harus kita lanjutkan untuk mencari akar persamaannya. Nah, karena fx-nya ini masih lebih dari nilai toleransi, maka kita lanjutkan dengan iterasi yang kedua. Jadi, untuk mencari nilai A-nya ini, kita buat dengan rumus if. Maka, sama dengan if, buka kurung, fx dikali fa lebih dari 0, maka A sama dengan x. Jika tidak, maka tetap A. Tutup kurung, enter. Nah, maka dapatlah nilai A-nya itu 1,75. Selanjutnya untuk nilai B, kita juga gunakan dengan rumus if, sama dengan if, buka kurung, fx dikali fa itu kurang dari 0, maka B sama dengan X, dan jika tidak, maka B tetap. Tutup kurung, enter. Maka dapatlah nilai B-nya itu adalah 2,15. Jadi yang selanjutnya ini bisa langsung kita lockkan dan kita drag ke bawah. Nah, kita lihat nilai fx-nya itu belum lebih kecil dari nilai toleransi errornya. Maka kita bisa lanjutkan sampai iterasi ke 6. Kita blok, kemudian kita drag ke bawah. Nah, setelah kita lihat bahwa pada iterasi keempat fx-nya itu sama dengan 0 dan sudah lebih kecil dari nilai toleransi errornya, maka dapatlah nilai akar dari persamaannya itu adalah 2. Kita buat warna. Jadi pada metode diseksi, akar persamaannya itu didapat sampai pada iterasi keempat. Selanjutnya kita akan mencari akar persamaan dengan menggunakan metode regulovalsi, dan di sini juga akan digunakan Microsoft Excel. Nah, kita akan mencari akar persamaan dari fungsi yang sama, yaitu fungsi fx sama dengan x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 12. Dan intervalnya juga sama, begitu juga dengan toleransi errornya. Nah, jadi kita mulai dengan iterasi yang pertama. Tadi nilai A-nya itu adalah 1,75. Selanjutnya B adalah 2,55. Dan kita cari nilai FA-nya dulu. Maka dapat kita buat sama dengan A pangkat 4 dikurang A pangkat 3 tambah buka kurung 2 dikali A pangkat 2 tutup kurung kurang 2 dikali A kurang 12, enter. Maka dapat nilai FA. Selanjutnya nilai FB sama dengan B pangkat 4 dikurang B pangkat 3 ditambah buka kurung 2 dikali B pangkat 2 tutup kurung kurang 2 dikali B dikurang 12, enter. Maka dapat nilai FB. Selanjutnya kita cari nilai X. Untuk mencari nilai X digunakan rumus sama dengan B kurang buka kurung FB
per buka kurung FB dikurang FA, FB dikurang FA. FA-nya yaitu berada di kolom F37. F37 tutup kurung dikali buka kurung B dikurang A. B kurang A. Tutup kurung, enter. Maka dapat nilai X-nya itu 1,908907. Untuk mencari nilai X, kita masukkan nilai X ke persamaan Fx. Jadi, dari sini juga bisa kita terapkan seperti ini. Maka dapat nilai Fx-nya minus 2,20709. Selanjutnya kita cari nilai Fx dikali Fa. Sama dengan Fx dikali Fa. Enter. Nah, jadi untuk mencari, kita lihat nilai Fx masih lebih dari nilai toleransi error. Maka kita lanjutkan ke iterasi yang kedua. Jadi untuk mencari nilai A kita gunakan rumus if buka kurung Fx dikali Fa lebih dari 0, maka A sama dengan X. Jika tidak, maka A-nya tetap. Tutup kurung, enter. Selanjutnya untuk yang B, kita gunakan rumus if Fx dikali Fa itu kurang dari 0, maka B sama dengan X. Jika tidak, maka B-nya tetap. Maka dapat nilai B-nya itu 2,55. Nah, selanjutnya untuk yang ini langsung kita blok saja dan kita gerak ke bawah. Kita lihat nilai Fx-nya itu masih lebih dari nilai toleransi error. Jadi dapat kita lanjutkan dengan iterasi selanjutnya. Langsung kita blok dan kita gerak ke bawah. Selanjutnya kita buat di sini iterasi ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan seterusnya. Nah, kita lihat bahwa pada iterasi ke-13 dapatlah dia nilai akarnya itu sama dengan 2. Fx-nya itu sudah kurang dari nilai toleransi errornya. Nah, jadi dari sini dapat kita lihat bahwa pada metode biseksi nilai akar persamaannya itu didapat pada iterasi keempat, sedangkan untuk yang regular falsi pada iterasi ke-13. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu metode Newton-Raphson. Di sini saya sudah membuat algoritma Newton-Raphson, di mana yang pertama definisikan fungsi fx, yaitu x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 12. Kemudian tentukan nilai x. X-nya 1,75. Tentukan nilai toleransi E-nya 0,00001. Lalu untuk iterasi 1 sampai dengan Fc lebih kecil E, hitung Fx dan F aksen X-nya. Nah, pada Newton-Raphson ini fungsi Fx-nya diturunkan. Jadi F aksen X sama dengan 4x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 2.
Kemudian hitung C-nya dengan rumus X dikurang F. X dibagi F aksen X. Lalu hitung FC-nya. Nah, jika FC-nya belum memenuhi syarat, maka operasinya kita lanjutkan dengan X sama dengan C. Oke, kita lanjut tes yang pertama. X-nya 1,75. Lalu kita cari nilai Fx-nya, yaitu X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 ditambah 2 kali X pangkat 2 dikurang 2 kali X dikurang 12, lalu enter. Kemudian kita cari nilai F aksen X sama dengan 4 kali X pangkat 3 dikurang 3 kali X pangkat 2 ditambah 4 kali X dikurang 2, lalu enter. Kemudian kita cari nilai C, yaitu X dikurang buka kurung Fx dibagi F aksen X tutup kurung, lalu enter. Nah, sudah dapat C, kita cari nilai Fc-nya, itu C pangkat 4 dikurang C pangkat 3 ditambah 2 kali C pangkat 2 dikurang 2 kali C dikurang 12, lalu enter. Nah, FC-nya di sini belum memenuhi dari syarat. Maka kita lanjut ke operasi atau ke iterasi yang kedua, di mana X-nya menjadi sama dengan C. Nah, di sini kita boleh blok lalu drag. Nah, pada iterasi yang kedua, FC-nya juga belum memenuhi syarat. Agar lebih mudah, kita blok lalu kita drag. Nah, terlihat di sini FC-nya pada iterasi yang kelima sudah memenuhi syarat. Selanjutnya yaitu metode secant. Di sini saya sudah membuat algoritma secantnya. Yang pertama, definisikan fungsi fx, yaitu x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 12. Kemudian tentukan batas bawah dan batas atas. A-nya 1,75, B-nya 2,55. Lalu tentukan nilai toleransinya, E sama dengan 0,00001. Lalu untuk iterasi 1 sampai dengan Fc lebih kecil E, hitung Fa dan Fb-nya. Lalu hitung C dengan rumus B kurang Fb dikali B kurang A dibagi Fb dikurang Fa. Kemudian hitung Fc-nya. Jika Fc-nya belum memenuhi syarat, maka operasinya akan berlanjut. Jadi A-nya sama dengan B, B sama dengan C. Kita mulai dari iterasi yang pertama. A-nya 1,75, B-nya 2,55. Nah, kita cari Fa-nya. Kita tinggal masukin nilai A pangkat 4 dikurang A pangkat
3 ditambah 2 kali A pangkat 2 dikurang 2 kali A dikurang 12, lalu enter. Nah, kemudian kita cari nilai FB-nya. B pangkat 4 dikurang B pangkat 3 ditambah 2 kali B pangkat 2 dikurang 2 kali B dikurang 12. Kemudian enter. Lalu kita cari nilai C. Sama dengan B dikurang buka kurung FB dikali buka kurung B dikurang A tutup kurung dibagi buka kurung FB dikurang FA tutup kurung, lalu enter. Kemudian kita cari FC-nya sama dengan C pangkat 4 dikurang C pangkat 3 ditambah 2 kali C pangkat 2 dikurang 2 kali C dikurang 12, lalu enter. Nah, di sini FC-nya belum memenuhi syarat. Maka kita lanjut ke iterasi yang kedua, di mana A sama dengan B sama dengan C. Nah, dari sini kita boleh blok, lalu kita drag, masih sama saja. Kita lanjut lagi iterasi yang ketiga. Nah, kita boleh blok, belum juga. Oke, kita boleh blok, lalu drag. Nah, oke, di sini yang memenuhi syarat adalah ini, yaitu pada iterasi yang ke-7. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian polinom dengan iterasi tetap. Nah, di sini sudah ada fx-nya dan gx-nya. Kemudian di sini saya buat iterasi 0 dan xi-nya 0. Kemudian kalau untuk fx-nya kita tinggal ketik sama dengan, kemudian masukkan xi-nya. Selanjutnya masukkan persamaan fx-nya, yaitu x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 12. Kemudian langsung kita enter. Hasilnya sama dengan minus 12. Kemudian untuk gx-nya itu sama dengan buka kurung, masukkan xi-nya,
Kemudian kita masukkan persamaan yang ini, yaitu XI pangkat 3 dikurang 2XI. Oh maaf, salah. Dikurang 2XI pangkat 2 ditambah 2XI ditambah 2XI ditambah 12 tutup kurung dikali 1/4 tutup kurung. Nah, langsung kita enterkan. Kemudian galatnya dikosongkan. Untuk iterasinya bisa kita buat sama dengan iterasi sebelumnya ditambah 1. Langsung enter juga. Kemudian untuk XI-nya selanjutnya kita tinggal masukkan sama dengan GX-nya, kemudian kita enterkan. Selanjutnya untuk fx selanjutnya sama seperti cara tadi, sama dengan XI-nya, kemudian dimasukkan persamaan yang tadi, X pangkat 4 dikurang X pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 12. Kemudian kita masukkan XI-nya. Untuk GX-nya sama kayak cara tadi, yaitu sama dengan buka kurung XI, kemudian masukkan persamaan yang tadi, XI pangkat 3, persamaan yang ini, XI pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2x pangkat 2 ditambah 2xi ditambah 12. Kemudian kita kemudian tutup kurung pangkat 1/4 tutup kurung, kemudian di enter. Kemudian untuk galatnya, untuk mencari galat itu sama dengan absolut atau ABS buka kurung XI sesudah dikurang XI sebelum tutup kurung per XI sesudah. Yang ini XI sesudah, ini XI sebelum.
kemudian langsung di enter, hasilnya sama dengan 1. Kemudian untuk iterasi berikutnya sama caranya seperti tadi, iterasi sama dengan iterasi ditambah 1, langsung enter. Kemudian untuk XI nya sama dengan GX yang ini, sama dengan, kemudian di enterkan. Selanjutnya untuk FX nya itu sama dengan XI, persamaan yang tadi juga, persamaan FX yang ini, XI pangkat 4 dikurang X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 2X dikurang 12, langsung di enter aja. Kemudian untuk GX selanjutnya sama seperti caranya yang tadi, sama dengan XI, ini buka kurung, XI, kemudian masukkan persamaannya, XI pangkat 3 dikurang 2 XI pangkat 2 ditambah 2 XI ditambah 12 tutup kurung masukkan 1/4-nya, pangkat 1/4 tutup kurung, kemudian di enter. Mencari galatnya sama seperti yang cari yang tadi, sama dengan ABS buka kurung XI sesudah dikurang XI sebelum yang di atasnya tutup kurung per XI sesudah. Nah di sini kan kita udah dapat 3 kan gitu. Supaya nggak capek mencari yang lain, kita blok aja, kita blok, kemudian kita tarik ke bawah sampai dia mendapatkan akar-akarnya berhenti, itu di iterasi ke 13. Ini kita blok dulu supaya nampak, kita warnai supaya lebih nampak dia. Nah dari sini kita bisa mendapatkan kesimpulan untuk mencari akar persamaan fungsi polinom fx sama dengan x4 dikurang x pangkat 3 ditambah 2x pangkat 2 dikurang 2x dikurang 12 sama dengan 0 adalah dengan metode biseksi. Karena dari 5 metode yang sudah dijelaskan oleh saudara Ita dan Widya, yaitu metode biseksi akar persamaannya berhenti pada iterasi keempat,
metode Regu-Falsi berhenti pada iterasi ke-13, metode Newton-Raphson itu berhenti di iterasi ke-5, metode Sekan berhenti di iterasi ke-7, dan metode iterasi titik tetap itu berada di iterasi ke-13. Nah, dari penjelasan Saudari Ita dan Saudari Widya, yang paling cepat untuk mendapatkan akar persamaannya itu adalah dengan metode biseksi. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami, di mana metode mana yang mempunyai iterasi terpendek untuk mencari akar-akar dalam jenis fungsi trigonometri. Langsung saja ke contoh soalnya. Di sini kami membuat contoh soalnya. Tentukan akar pendekatan dari persamaan fx sama dengan cos x dikurang 3x dengan error atau toleransinya sama dengan 0,001. Terlebih dahulu kita akan mencek dengan metode biseksi. Nah, di sini saya sudah membuat algoritma biseksinya. Nah, di sini terlebih dahulu kita definisikan fungsi fx yang akan kita cari akarnya. Di sini sudah saya buat fx sama dengan cos x kurang 3x dengan error atau galatnya 0,001. Nah, untuk berikutnya kita tentukan nilai atas dan nilai bawahnya. Nah, untuk menentukan nilai atas dan bawahnya dengan tepat, kita bisa menggunakan dengan GeoGebra. Nah, sini sudah saya buat fungsinya. Terdapat gambarnya seperti ini. Kita lihat di sini nilai x-nya itu diantara 0 sama 1. Maka dari sini kita bisa membuat untuk batas atasnya 1 dan batas bawahnya 0. Nah, untuk iterasi yang pertama 0 dengan A batas bawahnya tadi 0 dan B batas atasnya 1. Nah, untuk mencari nilai X-nya kita bisa melihat dari sini langkah berikutnya, yaitu A tambah B bagi 2. Oke, sama dengan A tambah B per 2. Oke. Ini bisa kita buat tanda kurung, tutup kurung. Oke. Nah, untuk FA-nya kita masukkan nilai A ke fungsinya. Sama dengan cos A kurang 3 dikali A. Dapatnya 1. Yang B juga sama seperti yang A. Bisa langsung kita gerakkan aja ke samping sampai ke fx-nya. Oke. Didapat. Nah, untuk kolom berikutnya itu ada FA kali fx. Langsung saja sama dengan FA dikali fx sama dengan kita dapat. Nah, untuk iterasi berikutnya kita bisa menggunakan sama dengan iterasi sebelumnya ditambah 1 Nah, untuk iterasi berikutnya, untuk nilai A-nya kita bisa melihat di langkah berikutnya, poin yang ke-8. Di sini sudah dikasih tahu bila FA kali fx lebih kecil dari 0, maka B sama dengan X dan FB sama dengan fx dan sebaliknya. Nah, langsung saja kita buat rumusnya sama dengan if jika FA kali fx lebih besar dari 0, maka
X atau nilai bentar. Oke, sama. Dan untuk nilai B nya sama dengan if FA kali Fx lebih kecil dari 0, maka X atau B. Oke, ternyata B nya lebih didapat nilai B nya itu 0,5 dan A nya itu tetap. Dan untuk nilai X nya sama saja, bisa langsung kita drag ke bawah. Oke, dan nilai B sampai FA kali Fx nya bisa kita drag aja. Nah, untuk galatnya sini sama dengan absolut dari nilai X yang baru dikurang dengan nilai X sebelumnya. Oke, dan dapat galatnya. Ternyata galatnya itu masih lebih besar dari errornya. Berarti kita lanjut dia dengan iterasi berikutnya. Tinggal kita drag aja. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat nilai galatnya di iterasi yang ke 9, galatnya itu sudah lebih kecil dari errornya. Tetapi kita perhatikan lagi dia di nilai X nya ini, ke bawahnya dia masih berubah. Berarti kita bisa lanjut lagi sampai ke bawah sampai nilai X nya monoton, tidak berubah lagi. Oke, bisa kita perhatikan untuk nilai X nya bisa kita perbesar. Oke, untuk nilai X nya sampai di iterasi ke-29 dia ke bawahnya sudah tidak berubah lagi, tidak berubah, maka di iterasi yang ke-29 itu adalah nilai akar atau nilai X nya yang tepat untuk fungsi dari cos X dikurang 3X. Itu berada di iterasi ke-29. Oke, untuk berikutnya kita akan lanjut ke metode regulavasi. Metode ini kita masih menggunakan batas atas dan batas bawahnya. Batas atas dan batas bawahnya masih sama seperti sebelumnya. Untuk iterasi yang pertama, tadi batas bawahnya 0 dan batas atasnya 1. Nah, untuk FA nya kita langsung masukkan aja ke persamaannya, sama dengan cos dari 0 atau nil A kurung dikurang 3 dikali A, enter. Nah, untuk nilai B nya bisa kita, karena sama, bisa kita drag aja. Dan untuk nilai X nya bisa kita menggunakan seperti udah dibuat di sini dengan rumus ini, sama dengan B dikurang buka kurung 2 kali FB dibagi dengan buka kurung FB dikurang dengan FA tutup kurung dikali dengan buka kurung lagi B dikurang A tutup kurung 3 kali, enter. Oke, didapat nilai X nya. Dan untuk nilai Fx nya kita masukkan ke fungsinya, cos dari X ini dikurang 3 dikali dari X nya, enter. Oke,
Untuk galatnya itu sama dengan absolut dari A dikurang X, untuk kurung enter. Nah, di sini galatnya masih lebih besar dari E-nya. Kita berhenti sampai di galatnya ini lebih kecil dari epsilonnya. Sama dengan untuk iterasi berikutnya, iterasi sebelumnya kita tambahkan dengan 1 ter. Nah, untuk nilai A-nya kita lihat langkah berikutnya di sini. Jika fx kali fa lebih kecil dari 0, maka b sama dengan x dan fb sama dengan fx. Jika tidak, a sama dengan x dan fa sama dengan fx. Langsung saja kita lihat, kita masukkan rumusnya. Fx sama dengan if buka kurung, jika sini tadi fx kali fa, fx kali fb lebih kecil dari 0, maka x atau a. Enter. Oh, sini nilai a-nya berubah. Dan di sini kita lihat nilai untuk nilai b-nya if fb dikali fx lebih besar dari 0, maka x atau b. Enter. Di sini nilai b-nya sama. Nah, untuk yang ini tinggal kita dragkan aja ke bawah. Oke, didapat. Nilai galatnya juga masih lebih besar dari errornya, berarti ini masih kita lanjut sampai ke bawah. Kita drag dia sampai nilai galatnya ini lebih kecil dari errornya. Nah, kita perhatikan di sini nilai galatnya itu sudah lebih kecil dari errornya. Tetapi kita perhatikan lagi nilai x-nya. Nilai x-nya di sini sama ke bawahnya masih berubah. Jadi kita perhatikan nilai x-nya di sini lebih dominan, dia tidak berubah lagi sampai ke bawah. Kita perhatikan pada iterasi ke-8 dia lebih tepat untuk nilai x-nya, nilai akarnya dari persamaan ini. Karena kita perhatikan lagi ke bawahnya, dia nilai x-nya tidak berubah lagi, dia sudah dominan seperti sama pada iterasi ini. Maka bisa kita pastikan nilai x-nya itu yang lebih tepat berada di iterasi ke-8 dengan 0,316750829. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Penyelesaian trigonometri dengan metode Newton-Raphson. Fx sama dengan cos x dikurang 3x. F aksen x sama dengan min sin x dikurang 3. Kita ambil iterasinya 0, x-nya 0. Dan untuk mencari fx-nya dengan rumus yang pertama, yaitu cos kurung x tutup kurung dikurang 3 dikali x. Hasilnya adalah 1. Dan untuk mencari fx aksennya, kita ambil rumus turunannya, yaitu sama dengan min sin dikali x tutup kurung dikurang 3. Hasilnya adalah min 3. Dan untuk mencari x barnya, untuk x barunya sama dengan x dikurang buka kurung fx dibagi f aksen tutup kurung.
Hasilnya adalah 0,333. Dan untuk mencari iterasi selanjutnya yaitu sama dengan iterasi awal ditambah 1. Untuk mencari X-nya sama dengan 2X bar, X baru. Untuk mencari fx itu dengan rumus yang pertama tadi, yaitu sama dengan cos dikali x tutup kurung dikurang 3 dikali x. Begitu juga selanjutnya dengan f aksen, yaitu sama dengan min sin dikali x tutup kurung dikurang 3. Untuk mencari x barnya itu rumus yang pertama tadi, yaitu sama dengan x dikurang buka kurung fx dibagi f aksen tutup kurung. Nah, untuk mencari galatnya yaitu dengan rumus sama dengan ABS buka kurung, kita ambil fx-nya tutup kurung, yaitu 0,055 0,43. Untuk mencari terlebih awalnya itu langsung kita garat sampai ke bawah. Nah, di sini kita perhatikan pada iterasi yang keempat bahwa XI-nya sampai ke iterasi ke-9 dia tidak berubah atau sama tetap. Maka dapat disimpulkan nilai akar XI-nya itu pada iterasi yang keempat. Oke, selanjutnya dengan metode scan. Kita buat iterasinya itu 0. Dan XI-nya 0. Nah, di sini fx-nya sama, kita ambil menggunakan rumus, yaitu sama dengan cos buka kurung dikali x tutup kurung dikurang 3 dikali dengan x. Nah, hasilnya itu adalah 1. Sama seperti tadi mencari iterasinya yaitu sama dengan iterasi awal ditambah 1. Oke, ini x-nya sama dengan fx. Oke, seperti tadi rumus pertama yaitu sama dengan cos buka kurung dikurang 3 dikali dengan x. Hasilnya adalah min 2,4597. Untuk mencari galatnya sama dengan ABS buka kurung
sama dengan ABS buka kurung dikurang Fx tutup kurung dibagi dengan X. Hasilnya adalah 3,459. Nah, untuk mengetahui selanjutnya kita garap ke bawah. Tidak ada hasilnya. Oke, maksudnya kita cari iterasi yang kedua, yaitu sama dengan iterasi pertama ditambah dengan 1. Sini sama dengan dikurang dikali X dikurang dengan X pertama tutup kurung dibagi buka kurung dikurang dengan Fx awal. Oke. Hasilnya adalah 0,289043. Sampai untuk mencari Fx-nya dengan menggunakan rumus itu sama dengan cos dikurang 3 dikali dengan X. Hasilnya 0,9. Oke, untuk mencarinya kita garap ke bawah. Kita perhatikan bahwa iterasi yang kelima X
X-nya itu tidak berubah sampai ke iterasi yang ke-7. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai akar X adalah pada iterasi yang ke-5. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan untuk penggunaan trigonometri dalam penyelesaian persamaan trigonometri dengan menggunakan metode iterasi tetap. Nah, di sini kita menggunakan persamaan fx sama dengan cos x dikurang 3x. Nah, yang pertama itu kita turunkan dulu persamaan yang ini. Kita ambil dulu turunan pertamanya, yaitu dapat turunan pertamanya itu gx sama dengan cos x per 3. Nah, sekarang kita masuk ke metode iterasi tetapnya. Di sini saya buat iterasinya dimulai dari 0 dan xi-nya saya buat 0 juga. Iterasinya kita mulai dari 0 dan xi-nya itu kita buat 0 juga. Nah, di sini untuk mencari fx-nya itu kita masukkan ke persamaan yang ini. Tapi x-nya itu kita masukkan yang ini, nilai xi-nya nih. Maka kita ketik sama dengan cos buka kurung B8 tutup kurung dikurang 3 dikali B8. Sini kita enter. Nah, di sini kita dapat nilai fx-nya itu adalah 1 untuk iterasi 0 dan xi-nya 0. Lalu selanjutnya kita mencari gx, nilai dari gx-nya itu. Nah, di sini kita menggunakan persamaan yang ini. Kita ketik sama dengan buka kurung cos buka kurung lagi masuk B8 tutup kurung per 3 tutup kurung lagi. Sini kita enter, dapat hasilnya 0,33333. Di sini galetnya ini kita buat kosong. Lalu kita masuk iterasi yang selanjutnya. Cara untuk mendapatkan nilai iterasinya itu kita tinggal ketik sama dengan kita klik iterasi yang sebelumnya, lalu langsung kita enter. Oh, maaf, kita ketik sama dengan kita klik iterasi sebelumnya, lalu kita tambah 1, lalu kita enter. Nah, di sini kita dapat iterasi selanjutnya itu adalah 1. Lalu untuk mendapatkan xi yang selanjutnya itu kita tinggal ketik sama dengan, lalu kita klik nilai gx-nya ini, lalu tinggal kita enter. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai dari fx yang selanjutnya itu kita masukkan rumus yang seperti yang tadi, seperti yang di atas untuk mencari ini, yaitu tinggal kita ketik sama dengan cos buka kurung nilai xi-nya yaitu B9, lalu tutup kurung
dikurang 3 dikali nilai XI-nya nih. Lalu kita enter. Nah, di sini udah dapat hasilnya. Lalu selanjutnya kita masuk yang ke GX. Ke GX-nya itu kita masukkan rumus yang ini juga, persamaan yang ini juga. Jadi kita ketik sama dengan buka kurung cos, buka kurung lagi, kita klik yang X1-nya ini, lalu tutup kurung per 3, lalu kita buat lagi tutup kurung, kita enter. Nah, di sini kita udah dapat nilai GX yang keduanya. Lalu kita mencari galatnya. Cara mencari galatnya itu kita ketik sama dengan ABS buka kurung XI sesudah, yaitu XI yang kedua, baru kita kurang XI sebelumnya, tutup kurung per XI sesudah, kita enter. Nah, di sini nilai galatnya itu dalam iterasi 1 kita dapat nilai galatnya itu 1. Nah, selanjutnya mencari iterasi yang selanjutnya itu sama seperti tadi, kita ketik sama dengan iterasi sebelumnya ditambah 1 ditambah 1, kita enter. Lalu XI-nya itu sama dengan nilai GX yang sebelumnya, kita enter. Mencari fx-nya, masukkan lagi sama dengan cos buka kurung nilai XI-nya ini, tutup kurung dikurang 3 dikali nilai XI-nya nih. Kita enter. Lalu masuk ke GX-nya. Kita ketik lagi sama dengan buka kurung cos buka kurung nilai XI-nya, tutup kurung per 3, lalu tutup kurung, kita enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke galatnya. Seperti pencarian galat yang sebelumnya itu, kita ketik sama dengan ketik ABS buka kurung XI sesudah dikurang XI sebelumnya, tutup kurung per XI sesudah, kita enter. Nah, di sini kita sudah dapat 3 baris. Lalu di sini tinggal kita blok aja, tinggal kita blok ke kanan, lalu kita tarik ke bawah sampai dapat akar pendekatannya. Ini kita tarik sampai ke yang ke-26. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa akar pendekatannya itu berhenti di iterasi ke-9.
Karena pada iterasi ke-10 sampai seterusnya itu nilai XI-nya itu kan sudah tetap atau sudah tidak berubah lagi. Maka dari sini dapat kita dapatkan bahwa akar pendekatannya itu adalah di iterasi yang ke-9. Nah, iterasi 9 ini kita warnai dulu agar bisa kita agar gampang melihat di iterasi mana, iterasi keberapa yang menjadi akar pendekatannya. Nah, lalu selanjutnya di sini kan kita sudah dapat iterasi akar pendekatannya menggunakan metode iterasi tetap. Nah, selanjutnya di sini saya akan menarik kesimpulan. Baiklah, kita telah selesai mencari fungsi X dari fx sama dengan cos X dikurang 3X dengan 5 metode tadi. Sekarang kita lihat metode mana yang paling cepat. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa di sini kan dalam metode biseksi itu dalam metode biseksi dia sampai ke iterasi yang ke-29. Sedangkan dalam metode regula falsi dia dapat akar pendekatannya itu di iterasi yang ke-8. Dan dalam metode Newton-Raphson kita dapat di iterasi yang ke-4. Dan dalam metode secant kita dapat di iterasi yang ke-7. Dalam metode iterasi tetap kita dapat akar pendekatannya di iterasi yang ke-9. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa metode Newton-Raphson lah metode yang paling cepat menemukan nilai X dari suatu fungsi. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih.